Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bu Endah Trapsilawati selaku guru matematika yang telah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Jadi di sesi kali ini kami selaku mahasiswa PPG calon guru Universitas Villa Lodra akan mencoba untuk menanyakan beberapa hal kepada Bu Endah selaku praktisi di lapangan terkait dengan proses merancang pembelajaran khususnya dengan menggunakan pendekatan atau prinsip UBD. Nah, sebelumnya saya sapa dulu untuk Bu Endah. Halo Ibu, Assalamualaikum Bu. Halo, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Endah? Sehat Bu? Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan sehat. Oke, Alhamdulillah. Oke, jadi izin ya Bu ya, sebagaimana yang tadi udah disampaikan, jadi kami selaku mahasiswa PPG akan coba menanyakan beberapa hal terkait dengan proses merancang suatu pembelajaran, khususnya yang sudah Ibu jalani selama ini di sekolah gitu. Nah, jadi mungkin izin langsung saja Bu ya untuk yang kami tanyakan pertama kali itu. Tentu dalam konteks pembelajaran matematika, Ibu selaku guru matematika itu kan sudah sering yang namanya merancang suatu pembelajaran gitu. Baik Mm-mm. di kelas 7, 8, ataupun kelas 9. Nah, mungkin hal pertama yang ingin kami tanyakan itu ketika kami akan merancang suatu pembelajaran, biasanya kalau dari Ibu Endah sendiri selaku guru yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun, itu tahap untuk menentukan tujuan pembelajaran itu gimana sih Bu caranya gitu? Dalam membuat tujuan pembelajaran itu gimana caranya? Apakah ada rumus atau prinsip tersendiri yang Ibu lakukan terkait proses penyusunan tujuan pembelajaran tersebut? Nah, itu gimana Bu kira-kira? Baik, untuk merumuskan tujuan pembelajaran, sebelumnya kan kita harus merumuskan dulu tuh KIKD-nya dulu ya, karena mau tidak mau kan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan KIKD. Lalu menggunakan kata kerja operasional dan satu perilaku yang diukur. Nggak usah banyak-banyak untuk satu tujuan pembelajaran. Katakanlah contohnya misalkan ada unsur-unsur di dalam apa tuh tujuan pembelajaran itu ya, ABCD ya, di Iya. mana A-nya adalah audiens ya, Yes. B-nya adalah behavior, lalu C-nya kondisional, kondisi ya, lalu Hmm. D-nya kriteria. Ibu nggak begitu hafal bahasa Inggrisnya, jadi Ibu ingatnya adalah ABCD siswa, perilaku studi apa namanya siswa ya, lalu perilakunya B-nya, lalu C-nya adalah kondisi, dan D-nya adalah kriteria atau tingkatan. Nah, minimal di dalam tujuan pembelajaran tersebut ya tadi ada unsur ABCD tadi. Paling tidak satu perilaku yang diukur, nggak usah banyak-banyak sehingga apa namanya tujuan pembelajaran yang benar, yang lengkap itu dapat tercover. Gitu. Oke. Tadi Ibu menyampaikan ada KIKD ya Bu ya, KIKD. Cuman untuk KIKD itu untuk penerapannya apakah selama ini di kurikulum Merdeka juga masih digunakan atau ada penyesuaian Bu kalau di kurikulum Merdeka itu? Tentunya penyesuaian ya, tergantung situasi yang sekarang gitu kan. Kita ngikutin ATP-nya, kita mengikuti, kalau dulu kan silabus ya, Iya. sekarang berubah lagi. Pokoknya kita mengikuti apa kata kurikulumnya. Sekarang kurikulum Merdeka ya kita ngikutin kurikulum Merdeka. Tetapi kita jangan lupa tetap kita gunakan KIKD tersebut Oke. Jadi meskipun udah sebagai kurikulum standar. Merdeka, oh iya. Jadi meskipun udah kurikulum Merdeka yang mana TP itu kan dari capaian pembelajaran ya Hmm, Bu ya, tapi tetap ya ada untuk CP tetap. KIKD-nya tetap kami pertimbangkan gitu untuk penyusunan si tujuan pembelajaran tersebut. Oke. Nah, terus berikutnya Ibu, ketika udah tersusun nih, kita selaku guru udah menyusun tujuan pembelajarannya akan seperti apa. Nah, kira-kira nantinya si tujuan pembelajaran itu akan kita ukur, kita lihat suatu seorang peserta didik atau siswa udah mencapai tujuan pembelajaran itu, biasanya Ibu gimana metodenya Bu teknisnya untuk mengukur si anak tuh udah sesuai lah, udah nyampe ke tujuan pembelajarannya gitu. Mungkin yang pertama kan kita dalam dalam apa namanya dalam pembelajaran itu kan ya
eh, kita merancang dulu ya, merancang silabusnya. Nah, di dalam silabus kita buat sedemikian agar tujuan pembelajaran tadi tercapai satu tujuan. Nah, eh, di dalam modul pembelajaran di awal kan kita menggunakan asesmen awal, ya, sehingga asesmen awal dengan asesmen akhir itu kita bisa melihat tujuan pembelajaran untuk hari ini tercover atau tidak. Itu tuh. Nah, di asesmen akhir setelah kita menjelaskan materi untuk hari ini, katakanlah bangun ruang, kita memberikan asesmen akhir tuh bisa misalkan dengan latihan soal. Itu kan bisa menjadi tolak ukur kita, anak tersebut anak tersebut memahami atau tidak, anak tersebut paham atau tidak tentang materi tersebut. Oke, berarti untuk mengukur seorang peserta didik udah mencapai TP atau belum melalui asesmen yang udah kita susun nantinya ya Bu ya, asesmen yang udah disusun. Oke, baik. Nah terus Ibu berikutnya setelah kita selaku guru udah nih selesai menyusun tujuan pembelajaran, kita memahami nantinya gimana cara mengukur setiap peserta didik itu sudah mencapai TP atau belum. Nah, biasanya kan ketika kita dihadapkan ke proses pembelajaran di dalam kelas, kita tuh sering nemuin situasi di mana anak tuh merasa belajar matematika itu tidak berguna. Nah, biasanya mungkin Ibu juga selaku guru barangkali sering menemui hal-hal demikian gitu. Nah, yang ingin kami tanyakan itu kira-kira bagaimana cara Ibu kalau misalnya ketika mengajar gitu ya, gimana cara Ibu untuk menekankan supaya siswa tuh paham dan sadar gitu. Kalau siswa tuh hari ini aku mau belajar ini gitu dan ini penting buat dirinya sendiri gitu. Nah itu kira-kira kalau dari Bu Enda sendiri itu seperti apa caranya? Kemudian ada nggak sih Bu tips khusus gitu ketika Ibu mengajar di kelas, tips khusus supaya semangat dan antusiasme anak tuh muncul gitu ketika awal pembelajaran. Nah itu seperti apa Bu? Oke, trik-triknya ya memang kadang-kadang situasional ya di kelas tersebut. Menurut kita udah maksimal nih mengajar. Menurut kita ini udah bagus lah ya, dengan sederhana mungkin agar anak paham. Nah mungkin di awal perlunya di awal tuh motivasi. Anak kita berikan motivasi dulu, manfaat dari pembelajaran untuk hari ini gitu tuh. Lalu kita berikanlah pertanyaan pemantik. Nah dari motivasi lalu kita berikan pertanyaan pemantik. Mudah-mudahan harapannya ya tadi anak jadi penasaran, oh iya mau belajar matematika hari ini tuh apa. Gitu. Berarti pakai pertanyaan pemantik, terus juga di awal tuh nyampein manfaat ya Bu ya dari materi motivasinya. Iya. Oke, nah terus kalau dari pengalaman Ibu selama mengajar Bu, kira-kira ada nggak pengalaman aktivitas persepsi yang seru di dalam kelas yang mungkin nantinya bisa diterapkan ketika menghadapi situasi kelasnya memang kelihatannya kurang antusias gitu Bu? Kegiatan seru yang mungkin bisa dilakukan ketika mengajar itu di awal pembelajaran. Awal ya, seperti kayak saya kan mau mengajarkan tentang persentase gitu ya, persen. Nah, tentunya kan kita kaitkan dengan kontekstual ya. Kaitannya persen itu misalkan kita ke kontekstualnya, kita ajak anak-anak sekarang bulan puasa, kamu tentunya sebentar lagi lebaran, kamu pengen kan tentunya kamu pasti melihat ke Toserba Jogja ada diskon begitu banyaknya gitu kan, kamu tentunya tertarik dengan diskon-diskon tersebut. Nah bagaimana tuh untuk menyikapi tersebut agar ketika saya bawa uangnya sekian, tapi mampu tidakkah saya membeli baju tersebut gitu. Nah dari situ yuk kita ajarkan ke anak manfaat dari mempelajari persen tersebut, manfaat dari tadi ketika kita tidak salah menghitung diskon. Iya, berarti ya salah satu contoh kegiatan seru untuk memantik rasa ingin tahu anak itu dihubungkan dengan
kehidupan di sekitarnya gitu ya Bu ya, Dengan di lingkungan sekitarnya. ya atau enggak dengan apa namanya jarak ya, Mm-mm. kecepatan, Mm. perhitungan jarak dan kecepatan ketika anak dari rumah ke sekolah dengan jam apa namanya di sekolah itu kan jam 6.45 itu harus sampai di Di sekolah. Paling tidak anak harus bisa memperhitungkan gitu. Itu kan konsepnya kita ke persentase tadi, perbandingan dan persentase. Oh iya, oke. Berarti udah mencakup semuanya ya Bu ya. Ketika ada awal pembelajaran kita sampaikan pertanyaan pemantiknya, kemudian juga akhirnya kita nyampein juga pemahaman bermakna kenapa kita harus belajar materi yang akan dipelajari hari itu gitu. Sekaligus dikaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari si peserta didiknya. Oke. Baik Ibu, selamat sore Bu. Alhamdulillah, selamat sore. Baik Ibu, izin saya melanjutkan pertanyaannya Bu. Pertanyaan pertama dari saya Bu, bagaimana strategi yang digunakan untuk mendorong siswa mengeksplorasi konsep matematika secara aktif Bu, sebelum diberikan penjelasan lebih lanjut? Strategi yang digunakan berarti dengan pendekatan misalkan pendekatan kontekstual, misalkan dengan masalah yang relevan, misalkan konsep persamaan linear, siswa diajak menganalisis harga barang dalam promosi diskon, atau eksperimen mencari luas permukaan segitiga atau luas permukaan jajar genjang melalui pendekatan luas persegi panjang gitu. Untuk pertanyaan kedua Bu, apa saja metode atau alat bantu yang dapat digunakan untuk membantu siswa menemukan konsep-konsep baru tersebut Ibu secara mandiri? Secara mandiri, alat bantunya mungkin yang sederhana, misalkan origami ya. Tadi mau menemukan origami untuk menemukan katakanlah luas jajar genjang melalui pendekatan luas persegi panjang atau luas segitiga atau enggak sudut. Origami itu kan paling simple ya ditemukan, kan anak murah. Atau kayak kemarin tuh kita mau menemukan luas dan volume ruang tuh yang simple aja dengan jaring-jaring dengan alat peraga origami. Itu kan murah meriah tuh, anak bisa membuat jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok. Nah lewat itu kita bisa menjelaskan atau anak sendiri bisa menemukan luas balok atau luas kubus bisa kita temukan lewat jaring-jaring balok tersebut atau jaring-jaring kubus tersebut. Itu alat peraganya yang paling sederhana. Atau kalau mau lebih ininya ya dengan video pembelajaran ya, alat peraganya yang lebih edukatif ya, lebih lebih modern, lebih inovatif. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Lalu bagaimana cara Ibu membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup agar mereka dapat memahami dan menerapkan konsep yang telah dipelajari? Baik, cara Ibu untuk membekali siswa? Untuk membekali siswa berarti kan kita menyusun pembelajaran dulu ya. Menyusun pembelajarannya secara bertahap. Misalkan pembelajaran pecahan itu ya, pecahan berarti kita menggunakan media pembelajaran katakanlah pizza ya, pecahan itu kan. Nah insya Allah pasti mengena deh itu tuh. Terus dengan latihan soal yang beragam itu tuh, atau dengan konsep presentasi, siswa diminta menghitung diskon atau bunga. Biasanya kalau diskon tuh semangat anak. Pernah tuh saya pribadi pernah tuh anak diberi tugas kelompok sih. Nah kamu ke Toselba Jogja ya. Terus ngapain Bu? Nah di situ kan ada diskon tuh. Kamu pilih salah satu baju. Ya satu aja setiap kelompok, satu baju atau pokoknya satu barang. Tapi difotokan. Satu diskon satu saja, keduanya diskon ada yang 20 plus 30 gitu kan, diskon tambahan. Ya. Nah,
sok foto aja, Bu emang boleh, tinggal izin aja, gitu kan. Nah, sehingga anak membawa bekal foto tadi, terus dicetak biar tahu. Nah, anak kan senang tuh dicetak, yuk kita sama-sama menghitung. Nah lewat itu kan kita bekali anak, oh iya ternyata ilmu matematika itu bermanfaat untuk membekali mereka tidak salah mengatur keuangan tadi. Jadi baik, untuk terkait pengalaman dalam kehidupan nyata Ibu, bagaimana Ibu merancang pengalaman belajar yang memungkinkan siswa menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata atau kontekstual Ibu? Membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup ya, agar mereka dapat memahami kehidupan nyata. Agar siswa tidak hanya materi matematika itu ketika hanya menghafal saja sampai kapanpun namanya menghafal lupa ya. Jadi manakala anak memahami konsep matematika mungkin akan mengena sampai kapanpun, sampai mereka lulus SMA pun akan mengena. Nah paling tidak kita bekali anak itu konsep dulu. Konsep misalkan tadi ketika bangun ruang, konsepnya dari jaring-jaring tersebut, cara menentukan luasnya, ataupun misalkan dengan pizza tadi itu ya, kita kan dengan pizza kita bisa tentang pecahan tadi, ataupun dengan origami, cara menentukan sudut gitu tuh. Sudut lancip, lalu sudut tumpul dan sebagainya. Paling tidak ketika konsep bukan hafalan ya, kalau ketika menghafalan kan ya udah ambiar besok juga udah lupa. Nah, makanya kita tanamkan konsep-konsep, bukan sekedar hafalan rumus tersebut. Ya baik Bu, lalu selama pembelajaran Ibu untuk mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Ibu membuat contoh proyek yang pernah Ibu buat? Apa contoh aktivitas atau proyek yang pernah dilakukan oleh Ibu? Proyek kemarin tuh anak membuat proyek, produknya tuh jaring-jaring. Oh, jaring-jaring. Iya kan, jaring-jaring. Atau enggak waktu itu saya mau sudut tuh. Sudut lancip, sudut tumpul, itu kan gampang tuh untuk anak kelas 7 tuh kan menyukai banget kayak gitu tuh. Atau enggak anak garis bilangan tuh pakai kancing, tapi diwarna-warni anak ya, gitu tuh kan anak seneng tuh kelas 7 ya. Ketika kelas 8 mah paling kalau kelas 8 mah kaitannya kalau dulu tuh pemilihan ketua OSIS ya. Kalau dulu kan pemilihan ketua OSIS itu di hari Sabtu. Jadi kan kita bisa langsung meminta anak membuat. So kamu lihat sampai tuntas pemilihan. Suara kan sudah tuh, suara ya tinggal penghitungan suara tuh. Nah kamu buat, kamu lihat diagram garisnya, diagram panahnya, bukan diagram panah, diagram garis, diagram lingkaran. Gitu tuh rata-ratanya. Kalau dulu kan enak tuh Sabtu. Kalau kemarin kalau nggak salah hari Rabu. Jadi hampir semua guru matematika nggak mau ngasih tugas, termasuk Ibu. Tapi ketika Sabtu, ya sekalian anak biar belajar gitu tuh. Oh itu tuh bahwa pemilu itu manfaatnya banyak, baik itu di materi PKN ataupun di materi matematika. Itu proyeknya biasanya yang Ibu lakukan, yang simpel dan sederhana. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dalam berupa proyek ya Bu. Baik Bu, selanjutnya itu tahap R Bu. R itu reading, revise sheet, sama revise. Nah untuk pertanyaannya yang pertama itu, setelah Ibu melaksanakan pembelajaran, itu bagaimana cara Ibu mengajak siswa untuk memahami kembali materi pembelajaran yang pernah dipelajari agar siswa itu pemahaman konsepnya itu sama seperti itu Ibu. Dari satu ya minimal kita tidak salah konsep ya. Ya mungkin di akhir itu kan kita ada evaluasi ya, evaluasi dulu nih, kita
kita melihat asesmen dulu anak tuh, evaluasinya, latihan soalnya. Nah, ketika oh iya sesuai dengan harapan, dengan konsep, berarti aman. Tapi manakala kayaknya ada yang salah nih, berarti kan kita piurkan ke teman-teman. Apakah gurunya yang salah ataukah siswanya yang salah? Kadang juga kan gurunya juga yang namanya manusiawi ya, mungkin banyak seabrek yang difikirkan, lalu salah pengucapan atau salah penulisan gitu tuh. Nah, maka evaluasi penting. Lalu ke refleksi. Nah, refleksi di sini anak kan kita buat aja jurnal atau rubrik pertanyaan-pertanyaan untuk materi hari ini, apakah mereka paham atau tidak, itu aja. Ya baik Bu. Jadi kan untuk meningkatkan mengingatkan kembali siswa terkait materi dilihat dari hasil evaluasinya ya Bu, seperti itu. Iya. Kemudian bagaimana cara Ibu menilai hasil belajar siswa berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Seperti misalnya kemarin kan ada proyek membuat jaring-jaring kubus itu ya Bu. Nah, dari hasil jaring-jaring kubus itu bagaimana cara Ibu menilai hasil belajar siswa agar misalnya terdapat kesalahan atau kekeliruan siswa bisa memperbaiki seperti itu Bu. Jadi bagaimana cara Ibu menilai hasil belajar siswa berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Kalau kemarin ya untuk jaring-jaring tabung, jaring-jaring kubus, jaring-jaring bangun ruang, ya, ruang sisi lengkung atau sisi datar. Kemarin itu kan Ibu kasih kebebasan untuk ukuran ya, yang penting konsepnya aja dulu. Manakala yang namanya kubus, balok itu kan ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, ketika tertutup Nina, kita kasih penjelasan. Ketika ditarik, oh iya ini konsepnya adalah ketika sudah membuat tuh kan ditarik tuh pakainya tuh ya. Anak tuh pakai tali tuh kalau tidak salah ya tali tuh. Nah, ini tertutup. Nah, ada yang melenceng nih. Oh, berarti kamu salah membuatnya. Sepertinya ukurannya gitu tuh. Nah, berarti di sini ayo perbaiki lagi. Di mana kesalahannya ya kita koreksi. Gitu tuh satu persatu setiap bagian. Oh, sisinya dari sisi misalkan kubus, sisinya satu sama lain paling tidak sisi depan dengan sisi belakang itu harus sama, nggak mungkin dong beda. Atau sisi atas dengan bawah itu harus sama. Ketika beda berarti ini yang konsep yang salah, konsepnya yang salah kan, kamu atau Ibu jadi kembalikan kan. Lalu lihat aja bangunan di kelas, apakah ukurannya berbeda? Pastikan sama kan. Kita kembalikan sehingga anak bisa menjawab, oh iya saya yang salah Bu. Ya baik Bu. Kemudian setelah mereka melaksanakan proyek itu, setelah dikasih revisi, perbaikan, bagaimana cara Ibu melakukan refleksi belajar bersama siswa, yaitu maksudnya untuk siswa bisa merenung gitu kesalahan-kesalahannya atau bisa merenungkan kinerjanya kurang atau bagaimana gitu. Bagaimana cara Ibu memberikan refleksinya seperti itu? Mungkin dengan jurnal ya, atau jurnal paling tidak evaluasi mereka, umpan balik mereka tuh, atau enggak dengan bukan teman karena itu kan kelompok ya, berarti dengan kelompok yang lain untuk mengevaluasi, saling tukar bahwa oh kita sama-sama koreksi, kita penilaian teman-teman sebaya ya, ini ya penilaian teman sebaya itu juga cara efektif. Kalau dari Ibu saja mungkin terlalu otoriter kali ya, paling tidak dengan teman sebaya atau teman sekelompok lainnya anak paham, oh iya memang salah, oh iya ini udah bener kok, ukurannya udah sama, makanya kan bisa ditutup ketika ditarik. Lalu ketika mereka menjelaskan, oh bangunnya kurang satu, sisinya kurang satu, terus mereka bisa menjelaskan ini kubus terbuka Bu. Oke, berarti mereka paham. Baik Ibu, izin melanjutkan. Dari saya terkadang misal di sekolah itu kan ada beberapa mungkin siswa yang kurang percaya diri dalam belajarnya, kayak mereka itu seperti belum menyadari kemampuan mereka sendiri, padahal mereka sebenarnya bisa gitu. Jadi mereka bingung
sudah paham atau belum. Jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana biasanya Ibu membimbing siswa agar mereka bisa menilai kemampuan mereka sendiri dan memperbaiki cara belajar mereka? Mungkin percaya diri perlu kali ya, memberikan motivasi mungkin yang pertama ya. Anak-anak kan kadang ketika ya saya salah deh Bu ini nih, kata siapa nak gitu kan, coba cek dulu deh, atau dengan teman sebangku. Biasanya ketika latihan soal kadang ibu diskusi kelompok, kadang masing-masing hanya teman sebangku saja. Tujuannya ketika diskusi kelompok juga ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Nah ketika yang masing-masing tersebut anak butuh percaya diri. Bu benar nggak sih saya menghitungnya Bu, konsep ini benar nggak sih Bu, rumusnya benar nggak sih Bu. Nah baru kita kembalikan ke anak tersebut, coba lihat satu-satu Bu, kasih setelah oh iya ini udah benar Bu, baru kita kasih motivasi. Jangan buru-buru, paling tidak matematika itu kan harus teliti ya, jangan buru-buru menjudge bahwa saya nggak bisa Bu. Biasanya anak kan saya nggak bisa Bu, udah Nah paling tidak kita kasih motivasi, kita kasih apresiasi, kalau perlu kita kasih reward dengan nilai. Itu kan penghargaan banget bagi anak. Kita kasih reward katakanlah 10 atau 100, mereka senang. Sok maju ke depan, kita kasih reward 100, pasti senang, berebutan gitu. Gitu. Jadi caranya kayak ngasih motivasi sama ngasih reward gitu ya Bu ya. Yeah. Nah dan juga mungkin sering juga kita melihat ada siswa itu yang kurang semangat dalam belajar, kayak mereka kesulitan ataupun bingung harus mulai dari mana, belajarnya gitu. Jadi kalau menurut pengalaman Ibu, biasanya yang Ibu lakukan itu apa agar siswa itu lebih termotivasi dan mau mengevaluasi dirinya agar bisa belajar lebih baik lagi? Mungkin dari awal dulu ya, modul pembelajaran di awal tadi, ketika kita sudah rancang maksimal sesuai tahapan-tahapannya, berarti kan di awal kita memberikan motivasi, di awal kita memberikan manfaat, di awal kita memberikan pertanyaan pemantik, minimal di pendahuluan dulu tuh anak paling tidak mau belajar dulu ya, mau belajar matematika di awal tuh. Lalu di pertengahan, di kegiatan inti, kita memberikan tahapan-tahapan yang mengena ke anak, seperti menggunakan strategi pembelajaran PBL atau PJBL gitu kan. Lalu kita bukan duduk saja, kita mau keliling mendekat ke anak, terutama anak yang nggak mampu ya, anak yang diam saja, anak yang nggak aktif, kita dekati tiap anak. Tentunya pasti akan berbeda. Ada rasa di mana oh iya saya diperhatikan, oh iya Bu Enda tuh selalu ke saya, berarti saya harus bisa. Jika saya nggak bisa pasti Bu Enda ngomong. Nah paling tidak itu kan ada tanggung jawab dari anak, mau bertanya, mau belajar ke teman sebangkunya, manakala dia diskusi. Lalu di akhir kita buat tuh kesimpulan, yang saat latihan soal, presentasi, lalu kita buat kesimpulan tuh. Paling tidak kita satu kata, satu konsep, jangan sampai melebar, melenceng ke yang lain. Baru kita ke refleksi. Oh pembelajaran hari ini tuh anak tuh paham tidak sih? Atau adakah yang tidak dipahami anak? Gitu. Jadi tahapan-tahapan itu ketika kita sudah melewati ya, lalu ada lagi anak yang memang tidak, harapan kita memang semuanya 100% ya tercapai tujuan pembelajaran itu. Tetapi manakala 75% berarti oh iya harus ada yang kita berikan tambahan, tugas tambahan. Paling tidak untuk pengayaan anak, bukan pengayaan, untuk remedial anak yang tidak mampu tadi, yang belum mencapai tujuan pembelajaran tadi. Gitu ya Bu. Nah dan misal kalau udah di akhir pembelajaran nih Bu, kan kalau udah di akhir bab itu kan biasanya guru mengadakan ulangan harian ya Bu ya. Nah biasanya kan kalau ulangan harian tuh
Ya, kalau anaknya mau ulangan harian, pasti anaknya belajar dulu gitu materinya dari awal yang udah mereka pelajari. Nah, tapi kadang kan ada siswa itu merasa mereka sudah paham, tapi sebenarnya masih ada beberapa bagian yang masih harus diperbaiki. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu membantu siswa supaya mereka itu bisa menyadari mana yang sudah mereka kuasai dan juga mana yang harus mereka perbaiki gitu. Memang ya ketika latihan soal memang anak tuh paham ya, tapi ketika sudah ditumpuk jadi satu bab, memang nggak semua anak tidak semua anak bisa menyelesaikan semua soal tersebut. Ada poin-poin. Nah, kita evaluasi kan tentunya si A si B pasti berbeda dengan si C. Tapi ketika si A si B satu kelas sama berarti nyontek. Itu kan simpelnya. Nah, ketika berbeda berarti memang berbeda kesalahan ya. Paling tidak guru itu merasa oh iya berhasil. Tapi ketika satu kelas kesalahannya sama, guru tidak berhasil tuh berarti kan nyontek tuh. Ya. Nah, ketika tadi satu siswa dengan siswa yang lain kesalahannya berbeda, berarti kan kita evaluasi. Tiap siswa berbeda. Kita beri aja tugas yang sama. Ketika tugasnya berbeda lagi, tugas yang itu aja belum bisa, apalagi tambahan tugas yang lain. Paling tidak anak untuk menyelesaikan dulu soal di mana soal yang dia tidak mampu tadi. Baru ada tambahan. Pasti siswa yang nilainya 10, enak aja Bu masa remedialnya cuma gitu doang. Nah, paling kita kasih motivasi siswa yang sudah 100% tadi. Gak usah ngiri, namanya juga siswa dia belum berhasil. Intinya kita memberikan motivasi kepada siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran dengan siswa yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Baik Ibu, akan saya lanjutkan ya Bu ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan peserta didik Bu. Jadi dalam kelas biasanya itu kan bisa misal kita anggap 30 siswa dalam satu kelas. Nah, tentu dalam 30 siswa itu memiliki pengalaman atau minat, ya, kemudian cara belajar juga kan berbeda-beda ya Bu ya. Nah, untuk Bu Enda sendiri itu bagaimana cara Ibu untuk mengajar matematika agar sesuai dengan kebutuhan mereka gitu Bu, dengan tetap fokus pada tujuan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang dibuat akan tetap. Memang satu kelas itu beragam ya. Kalau normalnya kita harus mengikuti gaya belajar mereka normalnya ya. Kata teori. Tapi memang Ibu pernah lihat di pelajaran IPA ya, ada yang visual, ada yang langsung praktek tuh apa namanya tuh. Langsung praktek tuh ya. Cuma Ibu sendiri Ibu hanya Ibu hanya menampilkan, tergantung materi juga sih ya materinya. Tetapi ketika kayak bangun ruang ya, ada kalanya kita tidak menggunakan video pembelajaran. Kita langsung saja seperti jaring-jaring penemuan tersebut ya. Terus misalkan garis bilangan, kita langsung saja menggunakan media pembelajaran, nggak menggunakan video pembelajaran gitu. Oh ya, jadi menyesuaikan juga dengan ini ya Bu ya, materi. Ya, soalnya juga setiap materi itu kadang tidak bisa mengakomodasi semua minat gitu ya Bu. Minat. Ya. Nah, Bu, ini misalnya ini ada perubahan kondisi kelas. Nah, misalkan kemarin saja Bu puasa. Nah, kan kita melihat kan ada perbedaan Bu dari sebelum puasa, kemudian ada pembelajaran saat puasa, pasti kan berbeda ya Bu ya, dari sisi motivasi atau semangat belajar. Nah, bagaimana Ibu itu menyesuaikan pembelajaran itu agar mereka itu tetap aktif, tetap terlibat dalam pembelajaran gitu Bu. Ini yang bulan puasa ya, yang nggak bulan puasa saja, ingat nggak Salvator? Di kelas
ya yang di kelas yang duduk di bawah dengan duduk di kursi pasti berbeda. Ya, tujuan pembelajarannya juga mungkin harapannya mah 100%, tapi yakin deh, padahal sang fatur sudah memotivasi anak yang waktu duduk di bawah tuh. Nah, artinya gini, kita harus nggak kurang-kurang, memotivasi itu penting. Paling tidak setiap pertemuan sering diulas lagi motivasi tersebut, manfaatnya, mempelajari. Ketika bulan puasa, nah kamu lemes, ngapain kamu ke sekolah kalau kamu cuma tiduran doang? Nah, kamu belajar kan, kamu dapat pahala. Kita kaitkan ke religi, kita kaitkan ke kontekstual, kita kaitkan ke matematikanya, kita kaitkan ke masa depan siswa. Kalau kelas 9, masa kamu mau gini terus? Mau nggak sih ke SMA 1 Sindang? Nah, berarti kan kamu tinggal menghitung hari tuh di SMP 1. Kalau kelas 9 ya. Berarti kan kamu harus paling tidak nilai kamu nih. Kalau kamu pengen ke SMA Sasi, paling tidak nilai kamu harus bagus. Yang namanya belajar nggak ada yang namanya mau bulan puasa, mau nggak puasa, bukan bulan puasa, itu sama aja. Ayo semangat belajarnya. Paling gitu, kita jangan bosan-bosan memberikan motivasi. Namanya matematika memang sulit, tapi pasti ada jawabannya. Gitu. Kita memberikan motivasi, kita semangati. Nggak kurang-kurang, harus sering. Jangan bosan. Nah, sekarang bagaimana kelas yang tadi tuh? Yang tadinya duduk di bawah, yang tadinya duduk di kursi, tiba-tiba karena sesuatu hal, ya duduk di bawah. Sama, kita juga tidak kurang-kurang memberikan motivasi, meskipun memang kelasnya yang apa adanya, tidak mengurangi semangat belajar, tidak mengurangi nilai, tidak mengurangi yang lainnya terhadap anak-anak tersebut. Berarti poin pentingnya adalah ya kita terlalu mendorong untuk memberikan motivasi gitu ya Bu ya, biar tetap semangat gitu. Oke, baik Bu, saya lanjutkan ya Bu ya. Ini berkaitan dengan yang O Bu, yang organize. Nah, Ibu itu kan sudah mengajar matematika itu mungkin puluhan tahun ya Bu ya, lebih dari 10 tahun bisa dianggap gitu. Nah, kira-kira pengalaman belajar Ibu itu yang paling baik untuk membantu siswa mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka itu apa Bu? Terutama dalam matematika. Mungkin pengalaman belajar yang interaktif, yang relevan, yang bermakna. Ya, mungkin itu akan menarik bagi siswa. Bisa kita menggunakan games ya, atau enggak kita menggunakan benda-benda nyata, contoh kayak tabung gitu tuh. Ketika volume berarti kita menggunakan entah pasir, entah air gitu. Atau enggak dengan anak tersebut kita ajak untuk terlibat langsung gitu. Mereka aktif di kelompoknya, aktif maju gitu. Dan jangan lupa kita selalu memberikan apresiasi ke anak. Itu yang penting. Baik itu ketika salah, ya tetap kita, nak kamu bagus kok, hanya kurang teliti gitu. Jangan sampai kamu salah nak, gimana sih, kita tidak menyalahkan, tapi kita tetap memberikan apresiasi ke anak, jangan menyalahkan gitu. Oke, berarti dengan apresiasi mungkin anak juga tidak patah semangat gitu ya Bu ya. Kalau belajar terus disalahkan kan mungkin nanti malah patah semangat, malah down. Iya. Malah down ya. Oke. Terus biasanya itu matematika kan seringkali dengan ya kesalahpahaman konsep gitu ya Bu ya. Misalkan untuk bangun ruang saja kadang kesalahpahaman konsep itu sering terjadi. Bagaimana Ibu itu meminimalkan terkait dengan kesalahpahaman itu Bu? Mungkin yang pertama itu di awal ya, agar kita anak tuh paham belum, berarti tes dulu ya, tes
tes diagnostik dulu tuh di awal. Lalu agar minimal anak-anak satu konsep dulu ya. Di awal itu kita memberikan tadi motivasi, lalu pertanyaan pemantik, baru kita menjelaskan gitu ya. Nah, lalu di diskusi kelompok berkali-kali kita jelaskan, awas jangan salah nak gitu. Terus di akhir saat presentasi kita ajukan ke teman-teman yang lainnya. Jangan sampai ya tadi hanya dari guru saja, kamu benar, kamu salah, tangan, selesai, kan enggak. Gimana pendapat, kita piurkan ke kelompok yang lain, gimana pendapat kelompok yang lain. Ketika oke sama, berarti kan tidak ada salah paham ya terkait konsep dari matematika tersebut. Tapi ketika ada kayaknya salah nih, nah ayo dicoba lagi mana yang salah, dicek ulang. Mungkin ada kesalahan menghitung, mungkin ada kesalahan rumus. Ketika sudah maju, lalu ada kesalahan sedikit. Nah, anak suruh mundur aja dulu, nggak apa-apa. Ganti kelompok yang lain, artinya kesalahan-kesalahan tadi kita bisa langsung perbaiki, tidak berlarut-larut, jangan ditunda, langsung aja kita perbaiki. Nah, kamu kayaknya, ayo dicek lagi jawabannya, mungkin ada kesalahan menghitung, namanya orang manusiawi, nggak teliti gitu. Oke, baik Bu. Jadi ada cara-cara mulai dari awal tadi ya Bu, ada memberikan motivasi, kemudian diagnostik juga ya Bu sampai akhir, mempresentasikannya. Nah itu mungkin kira-kira atau dengan alat peraga ya, mungkin alat peraga itu misalkan paling tidak kayak materi di kelas 8 tuh materi relasi ya. Materi relasi tuh kadang-kadang anak tuh antara relasi dengan fungsi sama aja. Nah, oh iya kayaknya dengan diagram panah mungkin anak lebih mengena, ataukah dengan contoh-contoh dalam kehidupan mereka gitu tuh. Paling tidak kan anak paham ya, oh iya yang namanya relasi itu ini loh, yang namanya fungsi itu loh gitu. Itu meminimalisir kesalahan. Oke, baik. Nah, dari cara-cara itu kira-kira selama ini efektif apa enggak Bu? Atau mungkin ada cara-cara lain, cara Ibu untuk mengatur atau mengurutkan pelajaran sehingga ia bisa dibilang efektif dan anak pun terlibat aktif gitu Bu? Mungkin untuk mengurutkannya berarti kan di tujuan pembelajaran dulu ya. Makanya gunanya ATP gitu tuh. Biasanya kan di awal dulu, sebelum mempelajari ini harus kita pelajari ini dulu gitu kan ya. Sebelum ke aljabar paling tidak anak sudah paham konsep bilangan gitu kan ya. Atau sebelum ke persamaan kuadrat anak paling tidak pahamlah tentang pemfaktoran aljabar gitu. Itu kan meminimalisir ya. Lalu kita harus pengaturan waktunya. Kalau pengelolaan waktu seperti kelas 9 ya, bukan kelas 9, seperti jam ke-5-6 ya. Kita harus bisa membedakan antara jam ke-5-6 dengan jam ke-3-4 atau jam 1-2. Oh, kalau jam ke-5-6 untuk alokasi waktu paling tidak setengah 12 untuk SMP 1 Sindang ya. Paling tidak di setengah 12 itu tuh pembelajaran itu harus sudah selesai. Paling tidak setengah 12 itu tuh hanya untuk evaluasi atau enggak refleksi. Kenapa? Di jam 11.45 kan anak udah geger tuh. Tapi manakala di jam 11.45 kita masih membahas, masih presentasi, ya udah kacau percuma. Nah, alokasi waktu itu penting. Pengaturan waktu berikutnya lagi umpan balik ya. Umpan balik juga sama gitu. Oke Bu, jadi paling penting pengaturan waktu berarti ya Bu, untuk yang bisa ya, mungkin tujuan pembelajaran dulu kali ya. Tujuan pembelajaran. Lalu pendekatan dulu ya, seperti ya dengan strateginya, pembelajaran, model pembelajaran gitu Ibu ya, yang dipakai itu apa gitu. Iya,
terus untuk pengaturan ininya dulu menggunakan pendekatannya tadi sebelum anak paham pemfaktoran atau sebelum anak paham persamaan kuadrat, paling tidak anak paham pemfaktoran gitu. Terus alokasi waktu, terakhir umpan balik tadi. Oh, iya. Sampai pada umpan balik refleksi gitu ya Bu ya. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya cukup gitu Bu. Saya kembalikan ke Samsudin. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Endah dan teman-teman lain juga yang sudah tadi banyak bertanya, dan sekali lagi kami haturkan terima kasih banyak untuk Bu Endah yang sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk kami tanya-tanya dan berbagi ilmu pengalamannya selama menjalani peran sebagai guru di sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, apa yang tadi sudah Bu Endah sampaikan juga bisa jadi bekal juga untuk kami nantinya supaya menjadi seorang guru matematika yang berkualitas, berdedikasi, dan berdampak baik juga gitu untuk anak didik kita nantinya di masa depan. Oke, jadi sekali lagi kami aturkan terima kasih banyak Ibu atas waktunya, ya, atas ilmu yang sudah diberikannya. Mudah-mudahan Ibu juga sehat selalu dan bisa menjadi inspirasi bagi kami semua untuk menjadi seorang guru matematika yang berkualitas di masa depan. Oke, mungkin amin ya. Mungkin sekian Ibu ya untuk sesi tanya jawabnya. Sekali lagi kami aturkan terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.